Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Najib. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen investasi pada bank syariah. Saya menjelaskan mengenai manajemen investasi. Perbankan itu merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran sangat penting dalam perekonomian makro maupun mikro. Keberadaan bank syariah sangat vital bagi perkembangannya kemajuan perekonomian suatu negara. Kegiatan pembiayaan sendiri itu merupakan suatu tugas pokok bank, yaitu menyediakan dana bank untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihaknya, yang merupakan defisit unit di samping sebagai pengumpul dana masyarakat. Mengenai manajemen investasi, investasi memiliki arti penanaman faktor-faktor produksi yang produksi pada proyek tertentu, baik yang bersifat baru sama sekali ataupun perluasan usaha yang sudah ada. Dalam bank syariah, kegiatan penyaluran dana dapat berupa investasi dan dalam untuk pembiayaan. Disebut pembiayaan kenapa? Karena bank menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya. Di sini ada ciri-ciri pembiayaan investasi itu ada 4. Yang pertama itu untuk pengadaan barang-barang modal. Yang kedua itu berjangka menengah dan panjang. Yang ketiga itu mempunyai perencanaan yang matang dan terarah. Yang keempat, pada umumnya diberikan dalam jumlah dana yang besar. Oleh karena itu perlu diadakan studi kelayakan. Di sini juga terdapat prinsip-prinsip investasi di bank syariah. Di situ terdapat ada 5 aspek. Yang pertama itu ada aspek rentabilitas. Apa aspek rentabilitas itu? Dia sebagai fund manager yang amanah. Tentu bank syariah memiliki aspek-aspek yang menguntungkan. Terus yang kedua ada aspek likuiditas. Selalu tersedianya dana yang cukup yang diperkirakan dibutuhkan nasabah. Terus yang ketiga ada spread risk. Itu memperkirakan risiko yang mungkin terjadi. Tentunya hal ini tidak berarti menghambat bank syariah dalam berinvestasi. Karena segala investasi dipastikan memiliki risiko. Karena itulah diperlukan studi kelayakan atas usaha. Terus yang keempat ada skala prioritas. Skala prioritas ini prioritas tahulah artinya kan. Kita itu mendahulukan investasi pada usaha yang memang memiliki kemungkinan keuntungan yang besar, sebagaimana mendahulukan penyaluran dana dalam usaha yang memiliki standar kelayakan lebih tinggi. Terus ada usaha yang halal. Bank syariah tidak hanya mengejar untung besar, namun kehalalan merupakan prioritas penting dalam mempertimbangkan. Itu dia. Ini di sini terdapat proses investasi. Dalam mengevaluasi suatu permohonan investasi, penjabat pembiayaan bank syariah memperhatikan beberapa hal berikut. Ada 5 hal. Itu ada uji kelayakan proyek oleh tim penilai komite pembiayaan. Itu ada faktor 5C. 5C itu apa aja? Karakter, capitality, capital, condition, and collateral. Itu 5C itu apa? Karakter itu itulah sifat atau karakter nasabah peminjam. Capitality itu ialah kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan dana yang dipinjam. Dan kapital itu besarannya modal yang diperlukan peminjam. Terus kolateral ialah jaminan yang dimiliki peminjam sebagai jaminan atas dana yang dipinjam. Terus condition yaitu prospek usaha nasabah. Itu 5C tersebut. Terus yang ketiga ada analisis berdasarkan data yang lengkap dan dilakukan secara jujur dan objektif. Terus yang D itu ada layanan cepat. Layanan cepat agar realisasi pembiayaan dia on time. Terus yang kelima terakhir itu mengutamakan kepentingan lembaga dan hindari fast interest atau penilaian pribadi. Di sini pun terdapat pendekatan. Sebelum bank syariah melakukan investasi, ada beberapa hal pendekatan yang dilakukan. Itu ada pendekatan jaminan. Bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kualitas dan
kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki peminjam atau kreditur. Terus ada pendekatan karakter. Itu bank mencermati secara sungguh-sungguh karakter nasabah. Nah, terus ada pendekatan kemampuan perlunasan. Bank menganalisa kemampuan nasabah untuk melunasi pinjaman. Terus ada pendekatan dengan studi kelayakan. Nah, bank mencermati kelayakan usaha yang diajukan oleh peminjam. Nah, itu dia. Terus pendekatan fungsi-fungsi bank. Nah, itu bank memperhatikan fungsinya sebagai intermediary keuangan, yaitu mengumpulkan dan menyalurkan dana. Nah, di sini ada tujuan analisis investasi. Nah, itu yang pertama itu enggak yang pertama sih. Dia tujuannya ialah ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Itu tujuan umumnya itu pemenuhan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya itu ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus ini meliputi menilai kelayakan usaha calon peminjam, terus menekan risiko tidak terbayarnya pembiayaan dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Terus kemudian ada prosedur analisis data. Itu ada berkas dan pencatatan, terus ada data pokok dan analisis pendahuluan, realisasi pembelian, produksi, penjualan, rencana pembelian, produksi dan penjualan. Terus ada jaminan laporan keuangan dan data kualitatif. Yang ketiga ini ada penelitian data atau cross check data. Penelitian atas realisasi usaha, penelitian atas rancangan usaha, penelitian atas penilaian barang jaminan, laporan keuangan dan penelitian. Kemudian ada penanganan investasi bermasalah. Ini lihat, ada investasi yang bermasalah. Itu seperti apa sih investasi yang bermasalah itu? Risiko terjadinya pinjaman karena ketundaan pengembalian atau ketidakmampuan nasabah mengambilkan pinjaman. Itu terdapat beberapa cara untuk mengantisipasi hal itu, yaitu yang pertama itu analisis ini terdiri dari aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal dapat terjadi ketika peminjam kurang cakap dalam usaha, manajemen peminjam kurang cakap dalam usaha, terus manajemen kurang rapi, laporan keuangan tidak lengkap, terus penggunaan data yang tidak sesuai dengan perencanaan yang kurang matang, dan dana yang diberikan tidak cukup untuk melaksanakan usaha. Adapun aspek eksternal ini terjadi ketika aspek pasar kurang mendukung, kemampuan daya beli masyarakat berkurang juga. Terus kebijakan pemerintah itu pengaruh dari luar usaha, dia eksternal kan, pengaruh dari luar usaha. Dia pengaruh dari luar usaha sehingga datang ke internal, ya kan? Dan kenakalan peminjaman. Terus yang kedua ada menggali potensi peminjam. Analisis ini penting dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui proses peminjam. Untuk apa? Itu dapat dilakukan dengan caranya itu dapat dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Adakah peminjam memiliki cakapan lain? Adakah peminjam memiliki usaha lain? Terus yang terakhir ini ada penyitaan barang jaminan investasi. Itu ada 3. Jadi kita menyita barang jaminan investasi. Itu yang pertama, jaminan yang diberikan kepada bank syariah dapat disita atau penalti pelanggaran. Hal ini sangat bergantung ada kebijakan manajemen. Yang kedua itu dalam hal ini bank syariah melakukan rescheduling, reconditional dan pembiayaan ulang dalam bentuk al-qardul hasan, dan jaminan harus tetap ada sebagai persyaratan jaminan. Terus yang ketiga, apabila hal ini dapat menyelesaikan masalah, maka bank syariah dapat menjual atau menyita barang jaminan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat di awal akad. Mungkin dari saya sampai di situ. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.